Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi taqwallahi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ingkang kawula hormati para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian juga salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babus sabr, bab tentang sabar. Jadi sabar ini dikaji oleh Imam An-Nawawi, diurutkan pada nomor yang ketiga setelah pembahasan tentang niat, ikhlas, taubat, dan kemudian sabar. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi menampilkan atau menyajikan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 200, surah Al-Baqarah ayat 155, surah Az-Zumar ayat 10, surat Asy-Syura ayat 43, surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Muhammad ayat 31. Nah, saya kaji dari ayatnya saja ini, saya gak nyukup waktunya begitu ya, gak nyukup tempatnya juga itu yang di dalam buletin yang saya tulis itu. Jadi dari beberapa ayat itu kemudian saya lihat dari sisi hukum sabar, macam-macam bentuk kesabaran, kemudian juga keutamaan sabar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita baca dalam banyak ayat Al-Qur'an, memang sabar itu satu hal yang sangat ditekankan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengertian dari kata sabar itu kata sabar itu dari kata sobaro, yang artinya adalah mengekang. Yang artinya adalah mengekang. Al-man'u wal habsu,
secara bahasanya begitu. Al-man'u wal habsu, ya, menahan ataupun mengekang, itu secara bahasanya begitu. Nah, kemudian menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau ini seorang ulama yang tulisannya sangat banyak sekali. Beliau adalah salah seorang murid Imam Ibnu Taimiyah, yang tulisannya itu sangat banyak sekali, ya. Jadi mewarisi tradisi atau semangat keilmuan gurunya. Nah, beliau menulis kitab, judulnya itu adalah Iddatus Shabirin wa Zakhiratus Syakirin. Iddatus Shabirin, iddah, bisa iddah itu bisa jumlah, bisa kesiapan orang-orang yang sabar. Dakhirat itu bisa tabungan. Syakirin, orang-orang yang bersyukur. Nah, di dalam kitab ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa yang disebut dengan kesabaran, as-sabru, yaitu adalah habsun nafsi. Habsun nafsi anil jazai. Jadi menahan diri. Habsun nafsi itu menahan diri anil jazai, dari keresahan jiwa atau keresahan rohani. Walisani anit tasyaka wa tasahud, anit tasyaka wa tasahud, dan yaitu habsul lisan, menahan lisan kita dari tasyaka, ya, dari banyak mengeluh, watasahud, dan kemarahan. Jadi banyak mengeluh dan kemarahan. Wa habsul jawarih wal jawarih an latmil hudud. Jadi menahan al jawarih, anggota badan, kaki, tangan, an latmil hudud. Latoma itu ini nepui pipi gitu, ya. Hudud itu dari kata had, nepuk-nepuk atau nampar-nampar pipi. Wasyakil juyub, jabun, jab itu kantong baju itu. Wasyakil juyub, yaitu merobek-robek kantong baju, wanahwihima, dan lain sebagainya. Terus kalau kita melihat dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim menika, sing jenengane sabar menika ya terkait dengan kemampuan seseorang di dalam, ya, terkait dengan menahan batin, ya, gejolak batin dan juga gejolak zahir. Gejolak batin ya terkait dengan kemarahan, ya, terkait dengan keresahan dan lain sebagainya yang tidak nampak secara zahir. Sementara gejolak batin itu ya perilaku zahir kita akibat sesuatu yang tidak kita sukai. Umpamanya ya dalam kaitannya dengan musibah, umpamanya di sini dicontohkan adalah ya latmil hudud, menampar-nampar pipi,
Wasakil juyub, merobek-robek kantong baju ataupun yang lain. Nah, ini contohnya begitu. Jadi ketidaksabaran itu memang kecenderungannya adalah orang merusak baik, merusak dirinya ya, ataupun orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, orang yang sabar adalah orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya baik dalam konteks batin ataupun dalam konteks yang zahir ataupun yang lain. Jadi mampu dikendalikan. Sehingga orang yang bersangkutan itu adalah di dalam di dalam mengkondisikan jiwanya itu kemudian menjadi tenang. Menjadi tentram. Dari resah menjadi tentram, menjadi tenang. Dari tasyakka wa tasahud menjadi al-itmi'nan. Ya, menjadi tenang. Gitu. Dari letupan-letupan yang sifatnya zahir dalam bentuk ucapan-ucapan yang mungkin kurang baik didengar orang begitu ya. Dengan melaknat, dengan umpatan-umpatan yang tidak perlu begitu, atau dari anggota badan dengan tangannya itu memukul atau apalah begitu sampai merobek-robek, menghancurkan sesuatu. Itu luapan-luapan emosi yang muncul akibat ketidaksabaran seseorang di dalam menghadapi sesuatu. Nah, bagi orang yang sabar adalah memiliki kemampuan pengendalian diri baik dalam konteks batin ataupun dalam konteks zahir itu tadi. Sehingga kemudian membawa dirinya lebih selamat ya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sabar. Nah, ini kalau kita baca dari pengertian yang diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah di dalam kitabnya Iddatus Shabirin wa Zakhiratus Syakirin. Gitu. Nah, kemudian kalau kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disajikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya ini, kitab Riyadhus Shalihin. Oke, contoh umpamanya Imam An-Nawawi menyajikan surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah itu. Ini adalah terkait dengan hukum sabar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, menyatakan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanusbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian itu. Wasabiru, dan hendaklah kalian itu saling menguatkan dalam kesabaran. Jadi kalau isbiru itu terkait dengan seorang diri, kalau wasobiru itu terkait dengan hubungan kita dengan orang lain. Ya, sama-sama sabar, tapi wasobiru itu adalah kita antara satu dengan yang lain itu harus saling menguatkan dalam hal kesabaran. Ya itu. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dalam konteks diri kita, dalam keadaan kita sendiri, dalam menghadapi situasi ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus bersabar. Wasabiru, dalam hubungannya dengan orang lain, kita harus saling menguatkan antara satu dan yang lainnya untuk saling bersabar. Nah, begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dari sisi sighot, nah ini kan Allah Subhanahu wa taala kan menggunakan sighot amr, perintah. Dari kata sobaro yasbiru, sobron fahuwa sobirun wa dzaka masburun isbiru. Nah, ini sighotnya amr, perintah. Bersabarlah kalian itu. Nah, sementara sighot sobiru itu dari kata sobaro yusobiru.
Sobaro yusobiru musobarotan. Bahwa musobirun wadaka musobarun. Sobir jamaknya sobiru. Bersabarlah kalian itu ya, antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan dalam hal kesabaran. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu juga sama. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan iman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kalian itu pertolongan kepada Allah. Bis-sabri dengan cara sabar, was-shalah dan sholat. Jadi ketika kita meminta tolong kepada Allah itu harus dengan cara bersabar. Karena yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak serta-merta dikabulkan. Tidak setiap orang serta-merta dikabulkan oleh Allah. Ada yang ditunda, ada waktunya yang cepat, ada yang lama, ada yang ditunda nanti pada saat sampai akhirat baru diberikan. Makanya di sini butuh kesabaran. Proses pertolongan Allah itu butuh kesabaran. Nah, memang kalau kita merujuk kepada terjemahan Departemen Agama ataupun Kementerian Agama itu agak keliru. Saya nggak cocok, nggak seret. Itu kan kalau kita baca di sini ini kan, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu nggak seret, nggak pas. Kalau dari sisi bahasa Arab nggak pas nih. Itu yang benar itulah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian itu kepada Allah. Ista'inu, mintalah tolong kalian itu kepada Allah. Caranya bagaimana? Bisobri, dengan cara sabar, wassolati, dan sholat. Jadi kalau minta tolong kepada Allah, caranya dengan cara bersabar. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita sholat. Nah, begitu. Tetapi oleh Kementerian Agama ini penerjemahannya itu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu gak cocok. Ya, penolong kita itu Allah, bukan sabar. Sabar itu adalah upaya kita untuk kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Bukan sabarnya yang menolong kita, tapi Allah lah yang menolong kita. Nah, sabar itu adalah sebagai instrumen untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sholat. Bukan sholat yang menolong kita, tetapi Allah lah yang menolong kita. Tetapi sholat itu adalah instrumen bagi kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Itu aturan ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Memang kadang-kadang ya namanya orang banyak ya menerjemahkan itu kadang-kadang ya banyak perbedaan. Tapi saya kurang sreg dengan terjemahan dari beberapa terjemahan ya, ayat Al-Quran dari Kementerian Agama. Nah, salah satunya adalah ini surat Al-Baqarah ayat 153. Memang ada beberapa upaya untuk pembetulan begitu ya. Kemarin ada berita dari Republika itu katanya ada berapa 180 sekian yang kemudian dibetulkan lagi itu ya. Tapi apakah ini yang termasuk? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu begitu ya. Memang ada beberapa penerjemahan yang secara etikot, secara keyakinan dan iman itu kadang-kadang ganjel, salah gitu. Termasuk ini.
Ini secara etikot ini terjemahannya keliru. Karena secara bahasa jelas kok ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istainu, mintalah tolong kepada Allah. Memang Allahnya itu tidak disebut, tetapi itu sudah al-maklum. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu sudah al-maklum. Maklum, kalau mintalah tolong kalian itu maksudnya minta tolonglah kepada Allah. Jadi Allah itu memang tidak disebut di sini, tapi sudah al-maklum, sudah diketahui. Kalau orang yang beriman itu disuruh minta tolong oleh Allah, berarti minta tolong kepadanya, kepada Allah, bukan kepada yang lain, begitu. Walaupun di sini Allah tidak disebut, karena apa? Ini firman Allah. Jadi mutakalimnya yang berbicara ini Allah, mukhatabnya adalah orang-orang yang beriman. Kita mukhatabnya, orang yang diajak dialog, orang yang diajak ngomong ini kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kan yang mengutarakan Allah, wahai orang-orang yang beriman, istainu. Dari kata ista'ana yasta'inu. Dalam surat Al-Fatihah, nasta'inu, kami minta pertolongan. Nasta'inu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'inu, mintalah tolong kalian itu, maksudnya ya kepada Allah. Caranya bagaimana? Bisobri. Jadi ba di situ adalah menunjukkan kaifiyah, cara ba-nya itu. Jadi ba terjemahannya adalah kaifiyah, itu dalam struktur bahasa Arab ngoten niku. Caranya bagaimana? Bisobri, dengan cara sabar itu tadi. Wassolati, sholat. Nah ini. Tetapi kemudian munculnya terjemahannya begitu ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ini secara makna keliru jauh. Ya begitu. Secara etikot juga kurang pas. Dan dari sisi keyakinan tauhid juga kurang pas. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat-ayat ini Allah sangat jelas sekali memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Nah, ini kalau kita rujuk dari sisi hukum, ya, dari sisi hukum itu bahwa kesabaran itu adalah merupakan satu kewajiban yang tidak boleh tidak, harus ada dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Memang kemudian para ulama umumnya itu memang membagi hukum-hukum sabar itu, ada hukum yang wajib, hukum yang sunnah, ya, hukum, bahkan ada hukum yang haram, begitu, sesuai dengan konteks hukum Islam yang ada, begitu. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, gitu ya, di dalam kitabnya Iddatus Shabirin tadi, beliau menyatakan bahwa hukum sabar yang wajib itu ya dapat dilihat dari 3 konteks ataupun 3 hal. Yang pertama adalah sabar dari perkara yang haram. As-sabru anil muharramat. Itu yang pertama. Itu wajib. Tidak boleh tidak. Seorang muslim, seorang mukmin, maka wajib baginya untuk bersabar dari menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam melaksanakan kewajiban. As-sabru fil wajibat, yaitu sabar di dalam melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, zakat bagi orang yang sudah mampu, maksudnya hartanya sudah mencapai nisab, haji bagi orang yang mampu untuk bekal perjalanannya, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sifatnya wajibah, maka wajib untuk kemudian menunaikannya. Dan orang yang bersabar di dalam menunaikan kewajiban itu adalah hukumnya wajib.
Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam musibah. As-sabru fil musibah. Ya. Dalam hal musibah. Maksudnya musibah di sini adalah segala sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Sesuatu yang menyulitkan itu kan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita senangi. Ya. Tetapi bagi kita adalah wajib untuk kemudian menyikapi ujian Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik, dengan cara sabar. Begitu, dengan cara sabar. Nah, ini tiga hal itu kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Jadi kewajiban sabar itu dalam tiga hal ini, yaitu dalam kaitannya dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, al-muharramat, kemudian melaksanakan kewajiban, al-wajibat, dan kemudian ketika ada sesuatu ujian yang menimpa kita, ya, yang mana hal itu menyulitkan, tidak menyenangkan bagi diri kita, maka kita wajib bersabar di dalam menerima segala ujian itu. Jadi tiga perkara itu Bapak sekalian. Kemudian sabar yang sunnah. Sabar yang sunnah itu terkait dengan hukum-hukum sunnah. Sebagai contoh, namanya panjenengan melaksanakan puasa sunnah. Itu kesabaran di dalam menjalankannya itu maka termasuk dalam kategori sunnah juga, mendapatkan pahala sunnah juga dalam menunaikan kewajiban itu. Kemudian juga mencegah segala sesuatu untuk jatuh kepada kemakruhan, yaitu pokoknya kita menjaga diri dari hal-hal yang makruh. Nah, itu masuk dalam kategori hukum sunnah. Hukum sunnah. Ya, sebagai contoh umpamanya Bapak Ibu sekalian, kalau hal-hal yang makruhat itu adalah hal makanan itu kan, makan jengkol, makan jolang-jaling, petai, itu kan nikmat ya Bapak Ibu, enak itu ya. Tetapi ketika kita mau berinteraksi dengan orang lain, mau keluar, mau mengikuti pengajian rame-rame ngoten, kok makan jengkol dulu, jangan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena itu jatuhnya kepada sesuatu yang dibenci oleh orang lain. Ketika umpamanya mulut kita itu kok bau jengkol, membuat orang lain yang tidak nyaman begitu. Itu contohnya begitu. Maka menahan diri kita dari makan itu, walaupun itu sangat kita sukai itu ya, karena kita mau berinteraksi dengan orang lain, itu masuk dalam kategori hukum sunnah, begitu, hukum sunnah untuk kita lakukan. Nah, begitu. Kemudian hukum haram itu, hukum haram menahan, umpamanya kita menahan makan dan minum yang kemudian mengakibatkan kita meninggal dunia. Haram, nggak boleh mutarasa. Kita menahan makan dan minum sampai kita meninggal dunia, begitu. Atau sengaja tidak makan dan tidak minum sampai kita meninggal dunia. Nah, begitu. Itu boten angsal, boten parah. Kalau dalam tradisi agama Buddha kan biasa menikah. Orang bertapa, nggak makan dan minum sampai meninggal dunia, memang sengaja ingin menjadi mumi. Tubuhnya itu mengeras karena habis makan minum ya, habis energi begitu. Itu kan banyak dalam tradisi Hindu, dalam tradisi Buddha menikah wonten. Memang nggak sengaja nggak makan minum sampai sekian bulan, gak kuat, sampai kondisi fisiknya itu umpamanya bertapa, bersemedi begitu, sampai kondisi begitu kaku, sampai meninggal dunia, tidak bernyawa dengan sendirinya. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang
agama-agama tertentu seperti Buddha dan Hindu begitu. Tapi dalam agama Islam jelas enggak boleh. Hukum yang demikian itu tidak boleh. Berpuasa ada batasnya. Ada sahur, ada berbuka begitu. Jadi ada batasnya. Jadi yang namanya kematian itu Allah yang menentukan, dan manusia wajib menjaga jiwanya dari jatuhnya kepada kematian. Begitu. Harus menjaga baik-baik. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi termasuk umpamanya begini Bapak Ibu sekalian, panjenengan dalam kondisi bahaya menahan diri tidak makan dan minum karena yang ada itu cuman sesuatu yang haram. Enak minuman, enek sing memabukkan. Minuman yang lain gak ada. Makanan enek daging babi, daging asu. Yang lainnya gak ora ono. Panjenengan kok menahan diri, kelaparan, gak mau makan, itu mengakibatkan kematian, itu juga haram. Gak boleh. Ya. Karena kalau sudah dalam kondisi bahaya harus makan. Ya. Walaupun yang tersaji itu adalah bentuknya yang dilarang. Nah itu, maka kalau dalam kondisi darurat menika hukumnya menjadi boleh. Sesuatu yang dilarang kalau dalam kondisi darurat maka hukumnya menjadi boleh. Makanya ad-daruratu tubihul mahturah. Ya, karena darurat itu, darurah itu, maka membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu kaidah kaidah fikihnya ngoten niku. Ad-daruratu tubihul mahturah. Kondisi yang darurat, kondisi yang membahayakan, kita dalam kondisi yang bahaya begitu. Kemudian bentuk-bentuk kesabaran Bapak Ibu sekalian. Ya, bentuk-bentuk kesabaran. Ya. Nah, jadi macam-macam ya. Kalau dilihat dari sisi objeknya, ya kesabaran itu tadi yaitu sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sabrun alal awamiri wat taati hatta yu'diha atau yu'addiha. Jadi sabar ya, terhadap melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu untuk melaksanakannya. Nah begitu. Karena syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah berisi perintah, ketaatan-ketaatan yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang beriman itu tadi. Maka orang yang sabar di dalam melaksanakannya itu maka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu kemuliaan. Begitu. Dan terkait dengan masalah al-awamir wa ta'at itu kalau dalam hukum syariat menika Bapak Ibu sekalian itu disebut dengan al-huquq wal wajibat. Hak-hak dan kewajiban. Nah, itu kalau dalam konteks hukum syariat. Jadi perintah dan ketaatan itu adalah terkait dengan al-huquq wal wajibat, hak-hak dan kewajiban. Mengapa kok hak itu disebut lebih dahulu daripada kewajiban? Karena ngeten Bapak Ibu sekalian, karena hak menika itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Dan terus kita ini sudah mendapatkan hak. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan sesuatu yang wajib kepada kita, Allah menika sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa melaksanakan segala kewajiban yang ada. Sebagai contoh, kita sebagai manusia oleh Allah diberikan kehidupan, difasilitasi apapun yang ada, yang mana kita itu mampu untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya
kata al-wajibat itu biasanya disebut belakangan setelah al-hukum, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan haknya untuk kita semua, ya, hak untuk kehidupan itu tadi, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban-kewajiban itu. Makanya kewajiban-kewajiban itu ya belakangan turun. Ya, karena Allah itu baru menurunkan kewajiban-kewajiban itu dengan mengutus para nabi dan para rasul. Tapi fasilitas kehidupan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semenjak awal penciptaan manusia. Jadi semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya diserahkan kepada manusia di dalam membudidayakan segala fasilitas yang ada ada di alam semesta ini. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dari menjauhi segala larangan dan pelanggaran, yang disebut dengan sabrun anil manahi wal mukhalifati hatta la yaqa'a fiha, yaitu sabar dari segala larangan-larangan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, sehingga seseorang itu tidak jatuh di dalamnya. Jadi kita menahan diri dari segala sesuatu yang memungkinkan kita untuk jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat menika, Bapak Ibu sekalian, selain Allah menika memerintahkan segala sesuatu kepada kita, Allah itu juga melarang. Ya, yang ditunjukkan dengan sigot larangan di dalam Al-Qur'an menika. Baik dengan ungkapan haroma, dengan ungkapan fi'il nahi, larangan, begitu. Itu yang menunjukkan bahwa itu batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui oleh kita sebagai orang yang beriman. Inilah yang disebut dengan al-manhiyat ataupun al-muharramat. Dan pembahasan al-manhiyat ataupun larangan-larangan menika, kalau di dalam syariat menika biasanya dikaitkan dengan al-uqubat. Biasanya al-muharramat wal uqubat, begitu gandengannya begitu. Al-muharramat, segala sesuatu yang haram dikaitkan dengan al-uqubat, yaitu hukuman. Begitu, hukuman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut al-muharramat terlebih dulu kemudian al-uqubat? Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah dilarangnya itu. Kalau manusia itu tidak melakukan pelanggaran, maka tidak ada al-hukumat ataupun al-uqubat, hukuman kepada orang-orang itu. Jadi al-uqubat ataupun hukuman itu hanya diberlakukan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah atau yang dikenal dengan al-muharramah, begitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, orang yang mampu menahan diri untuk jatuh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah kesabaran terhadap segala takdir ataupun ketentuan, ketentuan buruk yang Allah timpakan kepada kita, atau sabrun alal aqdari wal aqdiyah hatta la yatasakhattuha. Jadi sabar terhadap takdir Allah. Takdir menika maksudipun adalah dari kata qadaro yang maknanya adalah batas ataupun timbangan. Maksudnya bahwa ada batasan bagi kita semua, bagi orang-orang mukmin begitu atau manusia pada umumnya begitu. Jadi diberikan satu batasan, ketentuan atau batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqdiyah ataupun ketetapan
ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lain itu adalah qada wal qadar. Begitu ya, qada wal qadar. Kalau qada itu terkait dengan masalah ketetapannya, kalau qadarnya itu adalah terkait dengan batasan. Batasannya seberapa batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan qada yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, tentu dalam kaitannya dengan masalah yang sifatnya bala, yang sifatnya musibah menika Bapak Ibu sekalian, tentu kita masing-masing individu memiliki ini akdiyah sendiri, memiliki akdar sendiri, memiliki qada dan qadarnya masing-masing. Begitu. Jadi tidak sama. Allah Subhanahu wa taala tentu memberikannya tidak sama antara satu dengan yang lain. Begitu. Baik dalam hal kebaikan ataukah dalam hal keburukan itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Begitu. Nah, tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan bala gitu kan, ataupun musibah kepada kita, gitu kan? Ya salah satunya adalah kalau kita merujuk dalam surat Muhammad ayat 31 begitu adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk melihat, yaitu siapa saja orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Begitu. Jadi tujuannya di sana. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ketika kita diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan sakit itu kemudian mengurangi iman kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, atau sebaliknya? Ujian sakit itu akan kemudian mengurangi iman kita, mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut dengan al-mujahidin. Seberapa besar perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika ada musibah datang kepada diri kita. Karena kalau orang mendapatkan musibah itu kan perjuangannya tentu bertambah gitu. Berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan musibah. Jadi upayanya berlipat dibandingkan dengan orang yang tidak mendapatkan ujian. Begitu. Maka di sini Allah ingin melihat tentang perjuangan kita ketika menjalankan syariatnya. Kemudian was-sabirin, orang yang konsisten, ya, yang teguh, yang mampu mengekang diri dari pelanggaran-pelanggaran syariat, dari jatuh kepada maksiat dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi sejauh mana orang ini ketika diberikan musibah itu kemudian dia tetap mengekang diri untuk tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Begitu. Karena ada Bapak Ibu sekalian, orang pada saat kondisi baik, dia baik-baik saja. Tetapi ketika diberikan musibah, maka kemudian dia jatuh kepada kesyirikan, kemusyrikan. Begitu. Itu banyak terjadi begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian di situ adalah dalam rangka untuk melihat itu tadi, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang sabar di jalan Allah. Nah, ini. Makanya di dalam ayat yang lain, di dalam surat Fatir 32 itu kan Allah itu menyatakan summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami itu, maksudnya orang para nabi dan para rasul itu. Tetapi orang-orang di belakang para nabi dan para rasul itu di dalam melaksanakan itu faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Artinya tidak mampu melaksanakan syariat yang telah diwariskan oleh para nabi dan para rasul itu. Melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya,
dari apa yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mampu untuk melaksanakan itu. Wa minhum muqtasidun, ada di antara mereka ya ada yang mampu untuk sebagian melaksanakan kewajiban. Ada juga yang mampu untuk mengekang sebagian larangan itu. Tetapi di sisi yang lain ada yang gagal. Begitu. Ya, sebagai contoh umpamanya kita Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan macam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dalam satu tahap kita mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, dengan baik, begitu. Tetapi di sisi lain, umpamanya kita diberikan rezeki yang cukup, tetapi kita agak abai dalam melaksanakan kewajiban zakat, begitu. Umpamanya begitu. Berarti kita di satu sisi mampu untuk melaksanakan syariat Allah tentang sholat, tapi di sisi lain kita gagal melaksanakan syariat Allah dalam konteks zakat. Nah begitu. Itu ada yang manusia yang golongan begitu, Bapak Ibu. Kemudian yang ada yang juga sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat itu di dalam setiap kebaikan yang Allah perintahkan, dia akan senantiasa cepat-cepat untuk melaksanakan kewajiban itu dengan baik, menunaikan kewajiban itu dengan baik, berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabiqum bil khair. Nah, ini kalau kita mampu untuk melaksanakan yang ketiga ini luar biasa, Pak. Sabiqum bil khair. Orang-orang yang senantiasa ingin yang paling depan dalam melaksanakan syariat. Ya, begitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa? Dengan syariat begitu ya. Dan kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menyampaikan bahwa beliau membedakan kesabaran itu dalam 2 tingkat itu ya. Ada yang disebut dengan kesabaran yang tidak ada pilihan atau kesabaran yang memaksa, dan kesabaran yang yang memberikan pilihan kepada manusia. Kalau kesabaran yang memaksa itu adalah kesabaran yang memang harus ada bagi kita, ya, tidak ada pilihan yang lain bagi kita, begitu. Dan ada juga kesabaran yang dalam konteks di mana kita itu diberikan pilihan. Nah, mana yang paling tinggi derajatnya adalah kesabaran yang di mana kita itu bisa memilih. Kalau kesabaran tidak bisa memilih itu karena kita dipaksa oleh keadaan harus bersabar, tidak ada pilihan. Tetapi kalau dalam konteks ada pilihan tetapi kita masih tetap bersabar untuk taat kepada Allah, itulah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, diberikan contoh oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika dijebloskan ke sumur oleh saudara-saudaranya, dia bersabar menunggu pertolongan. Itu namanya kesabaran yang dalam kondisi terpaksa. Dalam kondisi begitu dia harus bersabar, terpaksa bersabar, begitu. Tetapi kesabaran yang kedua adalah ketika dia dihadapkan dengan Zulaikha. Dia itu harus taat, tapi juga harus ingkar, tidak taat kepada apa yang diinginkan oleh Zulaikha. Bahkan dia sampai memilih penjara sebagai tempat tempat tinggalnya itu karena menolak terhadap keinginan Zulaikha itu. Nah, ini yang disebut dengan ikhtiyari, karena ada pilihan yang kemudian dia ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memilih sesuatu yang sangat menyulitkan bagi dia, gitu ya. Menyulitkan bagi dia, tetapi dalam rangka untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kesabaran itu adalah merupakan satu kewajiban yang harus ada bagi diri kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu maka syariat agama itu bisa tegak, bisa dilaksanakan itu karena ada faktor kesabaran yang ada di dalam diri kita semua. Dan kesabaran itu tentu harus kita tumbuh kembangkan. Tidak cukup kita itu sendirian, tetapi harus saling
menasehati, saling memotivasi di dalam kita melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu semua maka sangat sulit bagi kita untuk kemudian melaksanakan syariat itu secara bersama-sama. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, karena waktunya sudah Isya. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.